berarti kalau kayak gitu kemungkinan apa empat unsurnya yang salah satunya lagi dominan sih. Kemungkinan panas Ya, panas unsur apinya ya, yang sedang dominan. Jadi saat itu ya Anda tenang saja ya. Kalau ya, memang benar. rasa gatalnya itu tidak mengganggu, ya Anda abaikan saja, Anda tenang, tetap fokus di napas Anda. Kalau memang itu yang mengganggu, ya sudah Anda garuk saja, tapi usahakan tetap uh, fokus di napas ya. Pada saat Anda garuk, sebisa mungkin Anda tetap menyadari napas Anda, Ci. Itu mungkin akan tetap menjaga awareness kita untuk di objek terus gitu ya. Tidak, tidak. Tidak, idealnya sih memang seperti itu ya, tapi kita lihat case by case sih. Kita lihat case by case, tidak semua orang akan bisa seperti itu. Ini akan berhubungan dengan fisik, Ci. Akan berhubungan dengan fisik. Salah satu yang menjaga ingatan kita adalah volume otak. Volume otak. Nah, ada penyakit yang namanya demensia. Itu volume otaknya lama-lama berkurang. Dan itu yang bisa menyebabkan seseorang jadi pikun. Ya, itu terjadi ada salah satu biku dan dia menguasai satu pitaka, ya, satu nikaya dihafal. Nah, tapi ketika kena penyakit, dia akhirnya terkena penyakit demensia dan dia lupa sama sekali bahkan sama orang pun dia nggak ingat. Bikuci, dia hafal satu nikaya. Hmm. Nah, terkenal juga. Nah, ini pengalaman langsung gitu ya. Dan akhirnya ya, tapi untungnya masih bisa disembuhkan. Nah, akhirnya ingatannya berangsur-angsur pulih, tapi tidak fully gitu. Artinya ya karena kendala di fisiknya, otak setelah dicek volume otaknya berkurang. Kira-kira seperti itu ya. Tapi Banting nggak mengasumsikan Anda volume otaknya berkurang. Tidak. Tapi itu terjadi gitu kan. Anda jangan berkecil hati gitu ya. Ya, mungkin mungkin Anda gampang lupa karena beban kerja Anda terlalu tinggi. Mungkin saja. Jadi energinya habis untuk kerja, untuk mikir. Mungkin saja dan asupan nutrisi untuk yang kesananya pun tidak Anda perhatikan. Mungkin saja dari pola hidup Anda, dari gaya hidup Anda, dan juga dari pekerjaan Anda, itu yang akhirnya pikiran kita lelah secara ini. Ya, dan kalau mau jujur juga, Bante pun pernah ngalamin kondisi itu. Semua parita lupa. Bante juga pernah ngalamin itu. Jadi gimana ini? Jadi udah dihafal, lupa, lupa gitu ini. Ya, kata Bante, kenapa ini ya? Menarik juga. Ini Bante amatin juga. Ya, Bante sih cerita ini. Bante ngalamin itu juga. Terus saja, tapi ya it's okay. Ya meditasi. Orang punya konsentrasi, tapi tidak idealisnya. Artinya case by case bisa terjadi. Ya, jadi Anda jangan berkecil hati. Yang penting tetap lakukan meditasi. Apapun yang ini, oke. Nah, memang nanti awareness-nya seiring berjalan dengan meditasi, awareness-nya akan berkembang. Iya, idealnya. Awareness itu banyak faktor, banyak banyak cakupannya, ya, banyak rentangnya. Mau dibilang batasannya tuh luas sekali awareness, Ci. Sati, mindfulness, ya. Ketika mindfulness ini terbentuk dengan kuat, kita akan lebih waspada dalam tanda kutip ya, bukan waspada takut. Waspada atau sadar dengan apa yang kita lakukan dalam artian apakah ini pantas atau tidak pantas, apakah ini boleh atau tidak boleh, apakah ini baik atau tidak baik. Itu bagian dari awareness tuh. Bagian dari kesadaran. Mana yang kusala, mana yang tidak kusala, itu pun bagian dari kesadaran, Ci.
Nah, di bagian situ kita sadar, oh ini nggak bagus, nggak boleh saya lakukan. Oh ini pantas, boleh saya lakukan. Itu juga Anda sedang mengingat sebenarnya. Bukan harus ingat detail gitu. Enggak. Ya, kira-kira seperti itu, Ci. Ada bagian-bagiannya. Mungkin ya bagian kita misalnya hanya memahami secara general saja. Itu juga memahami secara general itu juga bagian dari kesadaran kita. Mengingat sesuatu yang secara umum. Ada orang yang memang bisa mengingat sesuatu secara menengah, ada yang bisa mengingat sesuatu secara detail. Itu juga karakter seseorang. Makanya Buddha mengajarkan berbagai macam objek meditasi yang sesuai dengan karakter dan kebijaksanaan orang-orang tersebut. Nah, gitu. Ada metodenya. Nanti jelaskan itu di Cibodas waktu itu. Anda memang dirasa hanya mengamati gerakan apa saja dengan bantuan touching point tersebut, is okay. Anda lanjutkan saja seperti itu. Jangan bingung mana napas, mana titik sentuhnya, atau Anda harus tahu titik sentuh Anda. Tidak. Ya. Nah, jadi Anda lanjutkan saja untuk mengamati napas dengan baik. Kayak gitu, Ci. Gak masalah juga kan ada Oh, pola napas panjang. Menapas eh, panjang eh, masuk, i- menapas panjang keluar. Yang penting Anda menyadari bahwa napas itu panjang saat itu. Jangan ke Rasa. bawah. Kesadaran Anda jangan ikuti pola napas tersebut. Jadi hanya berusaha menyadarinya di sekitar sini saja seperti penjaga gerbang. Kalau seperti itu Anda ingat yang Bante bilang seperti penjaga gerbang. Stay di satu di posnya gitu. Jadi Anda posnya adalah di mana Anda menyadari napas, stay di sana kesadaran Anda. Jangan ke bawah. Nah, itu Anda harus ingat poin ini gitu. Ya, nanti sekali dua kali oke, ke bawah is oke. Berikutnya jangan ke bawah. Atau mungkin ya, di awal ke bawah terus nggak apa-apa. Ya sudah berikutnya jangan ke bawah. Pokoknya Anda berusaha berikutnya tidak ke bawah. Berikutnya menyadari. Ya, momen berikutnya ini yang kita jaga supaya kita jadi lebih baik. Gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya Anda, oh rasanya kok nggak bisa saya. Jadi ketika Anda bilang nggak bisa, misalnya Anda jadi malas ngerjainnya. Enggak. Kita jaga momen berikutnya. Momen berikutnya, ya saya coba untuk tidak ke bawah. Terus lagi. Nggak bisa, coba lagi. Nggak bisa, coba lagi. Nggak bisa, coba lagi. Terus saja. Sampai nanti pasti bisa. Gitu ya, Ci ya.